Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Teknologi Basis Data, Institut Teknologi 10 November Surabaya, yang beranggotakan saya, Rastali Lydia, dengan NRP 0611194000019. Dan saya, Vira Fariha Rahmatia, dengan NRP 061194005x35. Saya Unila Salsabila dengan NRP 061119400000114. Di sini kami akan mendemonstrasikan mini project aplikasi iSolution, yakni aplikasi servis kendaraan dengan menggunakan interface Java dan database SQL Server. Baik, langsung saja kita demonstrasikan dari tampilan, yaitu yang pertama ada login aplikasi iSolution. Di sini yang perlu dimasukkan adalah ID staff, yaitu S001, dan untuk passwordnya yang sesuai dengan ID staff. Kemudian bisa diklik login dan muncul korek, yaitu login telah benar, dan akan muncul main view atau beranda aplikasi. Kemudian pada main view terdapat 3 menu, yaitu yang pertama ada staff, yang kedua ada menu kendaraan, dan yang ketiga ada menu transaksi. Pada menu staff tertera angka 5, di mana bahwa staff yang ada pada data kami ada 5. Kemudian kendaraan ada angka 2, yang berarti bahwa kendaraan yang masuk ke dalam servis kami ada 2 kendaraan. Dan untuk transaksi ada 1, yang bermakna bahwa transaksi yang telah kami lakukan sejumlah 1. Yang pertama, untuk menu staff. Pada menu staff terdapat combo box, yaitu ada add data staff dan data staff. Pada add data staff, apabila diklik, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pada input data staff ini, untuk ID staffnya akan terisi otomatis, yaitu S006, sebab staff yang kami punya adalah 5, sehingga ID staff selanjutnya adalah 6. Kemudian diisikan nama staff, yaitu Jaka, dan alamatnya yaitu berada di Surabaya, posisinya sebagai montir, dan untuk keterangan bisa diisi dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki. Apabila sudah selesai menginputkan data, bisa diklik insert, maka akan muncul pemberitahuan bahwa insert telah berhasil. Dan untuk tombol delete pada staff digunakan untuk mendelete staff apabila staff tersebut dinyatakan telah keluar. Kemudian setelah menambahkan data staff, maka angka pada staff berjumlah 6. Kemudian pada combo box juga terdapat data staff, apabila diklik akan muncul sebagai berikut. Nah, untuk data staff ini berisikan tabel staff yang ada pada iSolution, yaitu berjumlah 6 orang dan dengan alamatnya masing-masing, posisi, dan keterangannya. Nah, apabila ingin menggantikan atau ingin mengedit beberapa elemen pada data, bisa langsung dilakukan pada tabel. Seperti misalnya pada Jaka, untuk S006 ternyata namanya typo menjadi Joko. Kemudian bisa diklik update. Nah, untuk pengupdatean telah berhasil dan nama staffnya akan berubah menjadi Joko. Kemudian apabila ingin mencari sebuah data, misalnya adalah posisi staff yang berkedudukan sebagai montir, bisa langsung diketik pada kolom dan bisa diklik tombol search dan akan muncul staff yang berposisi sebagai montir, yaitu ada 4, ada Adi, Dodi, Jaka, dan Joko. Dan apabila diklik clear, maka tabel akan kembali kepada data staff semula. Kemudian selanjutnya untuk kendaraan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pada menu kendaraan, dapat kita lihat jumlah kendaraan yang sedang diservis saat ini yaitu 3. Pada menu ini kita dapat menyebutkan kendaraan baru yang akan diservis dan menampilkan database kendaraan yang sedang diservis. Terdapat combo box
box pada menu kendaraan yang bisa kita pilih untuk menambahkan serta menampilkan data kendaraan yang sedang diservis. Kemudian kita klik Add Data Kendaraan, akan muncul tampilan insert kendaraan yang terdapat identitas dari kendaraan yang perlu diisi serta dilengkapi tombol insert dan delete. Pada tampilan ini juga terdapat ID kendaraan yang otomatis terisi dari urutan ID kendaraan yang telah diservis sebelumnya, yaitu K005. Kita coba menambahkan data kendaraan yang diservis. Pertama, mengisi identitas dari kendaraan, yaitu dengan nama Ana, nama pemilik Ana, nomor polisi S6745P, keterangan bisa diisi merek dari kendaraan, yaitu Honda. Kemudian, klik Insert, maka data kendaraan servis berhasil dimasukkan. Kemudian, tombol Delete digunakan apabila transaksi telah diselesaikan. Setelah itu, kita kembali pada menu kendaraan, dipilih data kendaraan yang menampilkan data-data kendaraan yang sedang diservis. Kemudian diklik pada database, sudah terdapat data baru yang kita masukkan sebelumnya dengan nama pemilik yaitu Ana, dan menampilkan identitas dari kendaraan Ana. Di bawah tabel terdapat menu untuk mencari data kendaraan yang kita inginkan. Contohnya, kita mencari kendaraan dengan keterangan Honda, maka perlu kita pilih menu keterangan dahulu dari combo box, yaitu keterangan. Kemudian pada kolom teks diisi Honda dan selanjutnya ditekan tombol search, maka otomatis data pada tabel menunjukkan kendaraan yang berjenis Honda. Berlaku juga bila kita mencari data dari nama pemilik, nomor polisi, dan keterangan. Setelah itu, klik tombol clear dari data yang kita cari sehingga database kembali seperti semula dan menunjukkan semua data kendaraan yang sedang diservis. Selanjutnya ada tombol update. Tombol update ini dapat berfungsi untuk mengupdate data yang telah kita ubah. Contoh, kita mengubah nomor polisi dari Ana, yaitu S6790P. Setelah kita edit kemudian tekan tombol update, maka data baru otomatis terupdate dan tersimpan di database. Selanjutnya adalah menu transaksi. Di menu ini terdapat angka 1 di mana itu menunjukkan bahwa telah terdapat satu transaksi yang berjalan dan tersimpan di database. Lalu ada combo box, di mana combo box ini kita bisa melihat ada sub menu. Yang pertama ada Add Data Service. Add Data Service ini ada untuk menambahkan data servisnya. Lalu ada Detail Service, Add Data Service untuk menambahkan data dari detail servisnya. Lalu ada Data Service, di mana di sini untuk melihat database dari servisnya. Dan ada data detail service ini untuk melihat database dari detail service. Yang pertama kita coba buka untuk add data service. Jika kita buka, akan muncul tampilan form yang perlu diisi untuk menginput data service. Di mana data-data yang perlu kita masukkan itu ada ID service, ID kendaraan, ID staff, tanggal service, dan total biaya. Di sini ID service ini akan langsung otomatis muncul karena sebelumnya terdapat satu transaksi, maka untuk transaksi selanjutnya itu ID-nya V002. Lalu kita perlu menambahkan ID kendaraan, misal K005, dan staffnya itu S002. Di sini tanggal servisnya juga terisi otomatis sesuai tanggal pengisian dari data servisnya ini. Dan total biaya di sini masih belum kita masukkan karena belum tahu detail servisnya itu apa saja. Terus bisa kita insert. Nah, berarti datanya itu sukses terinsert di database. Selanjutnya kita buka di transaksinya, jadi terdapat 2. Karena tadi dimasukkan kembali data service. Lalu kita buka di data detail service. Nah, di sini juga ID detail service-nya terisi secara otomatis, di mana ID-nya itu D002, lalu ID service-nya itu kita isi V002, lalu part-nya misalkan oli dengan harga 15.000 dan ongkos servis 5.000. Keterangannya bisa kita kosongkan
lalu kita pencet insert, maka data dari detail service-nya akan tersimpan di database. Selanjutnya bisa kita lihat dari data service-nya. Yang tersimpan di database saat ini ada 2, di mana total biaya di sini masih belum ada karena masih dianggap masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya ada kolom untuk mencari data-data yang terdapat di database, bisa untuk mencari ID service, ID kendaraan, ID staff, tanggal service, dan total biaya. Misalkan kita mencari ID staff di sini, kita cari S002, search, maka akan muncul data dari service yang dikerjakan oleh staff S002. Lalu jika kita klik clear, maka akan kembali ke database awal. Lalu selanjutnya kita buka data dari detail service. Nah, di sini terdapat detail service dari service pertama dan kedua. Di sini juga ada tombol search untuk mencari data dari database, di mana kita bisa mencari berdasarkan ID detail service, ID service, part, harga, dan ongkos service. Misalkan kita cari dari ID service-nya. Itu misal kita pakai V001, maka akan muncul data dari ID service itu, di mana kita juga bisa mengetahui detail service-nya, service apa saja, terus harganya, dan ongkos dari service-nya. Lalu kita klik clear agar kembali ke data awal, database awal. Lalu kita juga bisa mengupdate data dari detail service ini dengan misalkan kita ganti menjadi oli dan knalpot, dan harganya juga berubah menjadi 45.000. Ongkosnya juga berubah menjadi 15.000. Lalu kita klik update, maka data pada database juga akan ikut terupdate. Selanjutnya, jika kita tutup, kita kembali ke data service. Selanjutnya, setelah kita mengisi data detail service dan melihat data dari detail service, kita perlu mengupdate data pada service untuk mengupdate total biayanya. Tadi awalnya itu ID service-nya ada V002 karena itu terisi otomatis, tapi karena kita ingin menginput dari data service sebelumnya yaitu V002, maka kita ubah menjadi V002. Lalu kita masukkan data kendaraannya K005 dan ID staff-nya S002. Nah, lalu total biayanya ini bisa kita update sesuai dari data pada detail service. Nah, sudah terupdate. Jika admin telah selesai mengisi data, maka bisa logout dari menu utama. Baik, sekian demonstrasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga demonstrasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.